Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kalau Allahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Perlu kita sadari bahwa nikmat dari Allah ini bukan hanya dalam bentuk materi saja. Nikmat kesehatan, kesempatan, Islam dan iman lebih berharga dari sekedar nikmat materi yang kita miliki. Bayangkan bagaimana rasanya jika harta banyak namun tidak bisa menikmatinya karena sakit-sakitan. Bagaimana rasanya jika jabatan tinggi namun hati tidak merasa tenang. Oleh karenanya, sebagai seorang makhluk, kita harus menyadari bahwa ada yang memiliki segalanya dari kita dan berhak atas segala perjalanan kehidupan kita di dunia ini, yakni Sang Khalik, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Di era modern saat ini, banyak manusia semakin menunjukkan sikap hedonis, sebuah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia jika mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin, menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup. Pandangan ini mengakibatkan manusia berusaha mencari kebahagiaan dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan berbagai daya upaya. Cara-cara mendapatkan harta pun tidak memperdulikan norma agama dan aturan yang ada. Halal haram tabrak saja, yang penting harta banyak dan kebahagiaan bisa dirasa. Saat ini juga kita rasakan banyak manusia yang mementingkan kuantitas daripada kualitas harta. Manusia modern mementingkan jumlah daripada berkah harta yang dimiliki. Ini terlihat dari orientasi hidup dan prinsip manusia saat ini yang beranggapan bahwa hidup dan rezeki adalah matematika, yakni 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal rezeki dalam kehidupan ini tidak bisa dihitung dengan ilmu matematika. Dalam hidup terkadang 1 tambah 1 memang 2. Namun bisa saja 1 tambah 1 sama dengan 11. Atau 1 tambah 1 bisa jadi 0. Banyak yang bermodal besar tapi tidak mendapat untung besar dalam usaha. Sementara banyak yang usaha kecil tapi rezeki terus mengalir. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita lihat orang bekerja, pergi pagi pulang sore, peras keringat, banting tulang sampai-sampai berani meninggalkan sholat dan ibadah wajib lainnya. Namun kehidupan ekonominya begitu-begitu saja. Sementara ada yang bekerja dengan biasa-biasa saja, bisa menjalankan ibadah dengan tenang, namun rezeki
yang didapatnya terus mengalir dan berlipat ganda. Ini menjadi renungan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki berupa harta kepada masing-masing manusia. Rezeki manusia tak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Yang terpenting dari kita adalah harus terus berusaha dengan baik seraya berdoa dan menyadari bahwa Allah telah membagi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 37. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Segala hal terkait dengan rezeki yang sudah didapat haruslah kita syukuri. Dengan syukur, kita tidak lagi selalu menghitung-hitung jumlah harta yang kita miliki. Harta adalah wasilah lantaran saja untuk kita bisa beribadah dengan tenang kepada Allah. Karena perlu dicatat dan diingat bahwa tugas utama kita hidup di dunia ini adalah memang untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Syukur ini akan membawa kita tenang dalam menghadapi kerasnya kehidupan dunia. Walau sedikit harta yang dimiliki, jika kita bersyukur, kita akan hidup dengan tenang bersama keluarga. Sebaliknya, biarpun bergelimang harta, tapi rasa syukur tak ada, maka kegersangan hidup dan ketidaknyamanan akan selalu terasa dalam langkah kehidupan kita. Syukur akan membuahkan hasil yang manis, karena dengan bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi layasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Banyak di zaman sekarang ini, orang hanya memikirkan jumlah gaji pekerjaan yang ia lakukan. Jika kita renungkan, sebenarnya gaji atau pendapatan itu tidak ada apa-apanya dibanding gaji yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Logika matematis dalam menyikapi harta ini lambat laun akan melupakan esensi dari status harta itu sendiri. Perlu kita sadari bahwa harta hanya titipan dari Allah yang suatu waktu akan hilang dari kita dan diambil oleh yang paling berhak memilikinya. Kesadaran bahwa harta hanya sebuah titipan ini memunculkan sikap senang berbagi, bersedekah, dan berzakat. Kita tak perlu khawatir jika kita memberikan harta kita kepada orang lain. Harta kita akan jadi berkurang. Sekali lagi, hidup bukanlah matematika. Sesuatu yang kita berikan kepada sesama pada sesuatu hari pasti akan kita dapatkan kembali, karena hakikat memberi adalah menerima. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Di akhir khutbah ini, mari kita renungkan Al-Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Wa man yattaqillaha ya'jal lahu makhraj wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallahi fahu hasbuhu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa jika kita ingin hidup dalam ketenangan, maka hiduplah dengan ketakwaan, dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selain akan diberikan ketenangan hidup dan jalan keluar dari segala permasalahan di dunia,
Jika kita bertakwa, kita juga akan diberi rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Jika kita betul-betul percaya kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kita rezeki seperti burung yang pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Yakinlah Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghilal lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusakum wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adl wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tazakkarun. Fazkurullah al-azim yazkurkum wa sa'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalat.